Saat mengeringkan wajahnya, gadis itu menemukan sesuatu yang aneh. Jerawat yang diwariskan selama 30 tahun di wajahnya ternyata memudar secara misterius. Awalnya, dia mengira matanya salah lihat. Jadi, dia buru-buru mengambil handuk dan mengeringkannya lagi. Tanpa diduga, jerawat di wajahnya langsung menghilang. Melihat itu, gadis itu langsung menyadari sesuatu. Ternyata 2,5 jam yang lalu, ayahnya menabrak seekor hewan aneh. Saat mengemudi, penampilannya seperti kuda putih kecil. Namun di dahinya tumbuh tanduk bercahaya. Ternyata ini adalah unicorn yang sangat ajaib. Konon, siapapun yang melihatnya akan beruntung sepanjang tahun. Saat gadis itu ragu, apakah akan menelpon polisi? Tak disangka sedetik kemudian, ayahnya menghancurkan kepala unicorn dengan sebuah besi. Saat itu, keduanya berlumuran darah. Mungkin perubahan pada dirinya ada hubungannya dengan unicorn itu. Benar saja, seperti yang Xiaomei duga. Lama kemudian, ayahnya juga menemukan ada yang tidak beres. Dia yang rabun jauh, merasa buram saat memakai kacamata. Namun saat melepas kacamata, dia bisa melihat dengan sangat jelas sekali. Penglihatannya telah kembali normal. Awalnya Dashan tidak terlalu memikirkannya. Saat dia hendak melanjutkan membuat surat wasiat untuk orang kaya yang menderita kanker, tak disangka mobilnya tiba-tiba berguncang hebat. Mendengar keributan itu, semua orang bergegas keluar untuk melihat. Tak disangka, unicorn itu hidup kembali secara aneh. Seekor unicorn yang sudah mati bangkit dengan aneh. Melihatnya berjuang untuk keluar dari mobil, detik berikutnya, kepalanya meledak oleh tembakan seorang wanita. Melihat unicorn mati untuk kedua kalinya, Dashan tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Jadi dia mengaku kepada semua orang bahwa dia menabrak unicorn, dan perubahan luar biasa yang terjadi pada tubuh mereka. Setelah mendengar ini, si kaya tiba-tiba menyadari unicorn mungkin memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat ajaib. Memikirkan ini, sebuah pikiran gila muncul di benak si kaya. Dia ingin melakukan transfusi darah dengan unicorn untuk memperpanjang hidupnya. Jadi dia pertama-tama meminta dokter untuk menggiling unicorn menjadi bubuk halus, kemudian tambahkan air dan rebus. Setelah keduanya tercampur rata, kemudian suntikan seluruh campuran ke dalam infus saya. Keesokan harinya, semua orang terkejut. Si kaya yang tadinya sekarat pulih sepenuhnya, bahkan menjadi lebih energik daripada sebelum sakit. Video yang begitu menarik itu saja. Pesan kopi dan teh susu sambil menonton. Kebetulan saya baru-baru ini menemukan platform yang murah. Teh susu dan kopi bisa dibeli seharga 0,9. Baru-baru ini, saya mengandalkan kupon hemat dari Xianyu, sangat hemat. Untuk makan, minum, dan bersenang-senang, saya rekomendasikan Xianyu terlebih dahulu. Xianyu benar-benar ajaib. Si kaya menjadi sangat gembira. Kemudian, muncul ide yang lebih serakah. Dia ingin menggiling seluruh unicorn menjadi bubuk, lalu menjualnya dengan harga tinggi kepada orang kaya lainnya. Dengan begitu, kekayaannya akan berlipat ganda 1000 kali lipat. Saat semua orang bersemangat, Xiaomei merasakan kegelisahan yang samar. Jadi dia bergegas kembali ke kamar untuk mencari informasi tentang unicorn. Hasilnya menemukan bahwa makhluk ini pertama kali muncul di abad pertengahan. Para bangsawan saat itu tahu bahwa unicorn bisa menyembuhkan penyakit, jadi mereka mulai memburu secara besar-besaran. Meskipun mereka menyembuhkan penyakit, namun mereka dikutuk, dan semuanya meninggal secara misterius. Namun, si kaya sudah dibutakan oleh keuntungan. Dia sama sekali tidak percaya pada legenda yang tidak berdasar ini. Saat dia memerintahkan agar mayat unicorn dikemas dan dibawa pergi, listrik di sekitar tungku film tiba-tiba mengalami gangguan aneh. Segera setelah itu, seluruh perkebunan menjadi gelap gulita. Merasa ada yang tidak beres, Dashan hendak masuk untuk memeriksa. Siapa sangka detik berikutnya, sang profesor ditusuk tubuhnya oleh tanduk unicorn. Namun sebelum semua orang sempat bereaksi, terdengar raungan mengerikan dari luar. Mendengar keributan itu, para pengawal bergegas mengepung, kemudian melepaskan tembakan gila ke arah monster itu. Namun para pengawal ini sama sekali bukan tandingan monster itu. Hanya dalam sekejap, kepala mereka pecah. Tolong! Diiringi jeritan kesakitan, pria itu langsung tewas terinjak kepalanya. Baru saat itulah, Dashan menyadari ternyata orang tua unicorn kecil yang datang, orang kaya yang cari mati, malah ingin menangkap mereka hidup-hidup. Akibatnya di detik berikutnya, orang kaya dikirim ke barat laut oleh unicorn. Xiaomei menyarankan untuk mengembalikan jenazah kepada orang tua unicorn. Namun putra orang kaya berkhianat. Dia menyuruh seseorang memotong tanduk spesial unicorn kecil. Baru setelah itu, menyuruh kepala pelayan mengantarkan jenazahnya. Pasangan unicorn sangat berduka saat melihat jenazah anak mereka. Siapa sangka kepala pelayan malah menyarankan mereka membawa pergi anak itu. Anggap saja kejadian ini tidak pernah terjadi, namun hal ini justru membuat unicorn murka. Detik berikutnya, kepala pelayan dikirim ke barat laut. Semua orang ketakutan dan bersembunyi di dalam villa. Saat semua orang kebingungan, putra orang kaya tiba punya ide berani. Begitu pagi tiba, dia menyandera Xiaomei, berniat menggunakannya sebagai umpan untuk memancing kedua unicorn keluar. Kenapa kualitas gambarnya tiba-tiba jelek? Ternyata masa aktif keanggotaan saya habis. Menonton serial tidak lengkap tanpa versi HD. Saya menemukan platform yang murah, menonton serial dan mendengarkan musik, keanggotaan bisa dibeli.
hanya dengan 1 yuan. Belakangan ini saya mengandalkan kupon hemat di Xianyu. Sangat hemat. Makan minum hiburan saya rekomendasikan Xianyu dulu. Xianyu benar-benar ajaib. Benar saja. Tidak lama kemudian, unicorn muncul di sini. Ia membuka mulutnya yang menganga, memperlihatkan taringnya yang tajam. Tampilannya terlihat sangat menakutkan. Namun yang paling tidak terduga, hanya dalam sekejap mata, unicorn malah tertidur dengan lembut di pelukan Xiaomei. Ternyata, unicorn bisa membedakan benar dan salah, baik dan jahat. Mereka tahu hati Xiaomei murni dan baik. Siapa sangka rambut kuning melihat ini dan mengira ada kesempatan, jadi dia segera mengambil tali yang sudah disiapkan, ingin mengikat kedua kaki unicorn. Dia sudah berencana mengembangbiakkan unicorn untuk dipelihara. Dengan begitu ia akan memiliki kekayaan tak terhingga di masa depan. Namun setelah kejadian ini, Dashan sudah lama melihat sifat asli keluarga mereka yang tercela, jadi tanpa ragu dia menusuk perut rambut kuning dengan tanduk spesialnya. Tanpa diduga rambut kuning meronta-ronta sekarat. Bahkan sebelum ajal menjemput, dia menusuk Dashan. Melihat itu, Xiaomei bergegas memeriksa luka ayahnya, namun saat itu sudah terlambat. Saat Xiaomei sangat berduka, kedua unicorn tiba-tiba datang. Mereka memberi isyarat pada Xiaomei untuk menjauh, kemudian mereka menyilangkan kedua tanduk mereka. Sekeliling tiba-tiba memancarkan medan magnet yang kuat. Detik berikutnya, sebuah keajaiban terjadi. Dashan yang sudah meninggal tiba-tiba bangkit, dan unicorn kecil yang tadinya mati juga hidup kembali secara ajaib. Dengan ini, krisis pun teratasi. Cerita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya.